Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi yang sekarang kita akan berkenalan dengan Microsoft Visual Basic Application atau VBA, ya. Jadi di pemrograman Microsoft Access ini kita menggunakan tools bahasa pemrograman yang namanya VBA, ya. Pernah sempat disinggung di pertemuan sebelumnya. Nah, apa sih itu Microsoft Access VBA itu? Nah, Microsoft Access VBA itu adalah komponen ya yang dimiliki oleh Microsoft Access, ya, di mana bahasa pemrogramannya itu dikenal dengan Visual Basic for Application, atau di orang-orang lebih menyingkatnya itu VBA, ya, yang merupakan itu bagian ya subsetnya dari bahasa pemrograman Visual Basic seperti itu. Nah, kalau misalkan belum pernah dengar Visual Basic ya nggak apa-apa ya, karena kan kalian bukan orang komputer ya. Kalau orang komputer itu tahu ya siapa apa itu Visual Basic ya, bahasa pemrograman Visual Basic itu. Nah, VBA ini yang ada dalam Microsoft Access, ingat VBA itu ada juga dicangkokkan di Excel, di Microsoft Word ya, dan kemudian saya nggak tahu dari PowerPoint itu dicangkok atau enggak gitu ya, yang pastinya di Microsoft Access itu ada ya. Itu memiliki fitur-fitur dan memiliki gaya sintak yang sama seperti hanya Visual Basic seperti itu ya. Nah, di sini seperti Visual Basic ya, tetapi bukan Visual Basic ya. Yang paling membedakan dengan Visual Basic itu adalah yang pertama, Visual Basic mah bisa menghasilkan aplikasi yang berekstensikan executable atau exe, sedangkan VBA itu tidak ya. Kemudian VBA itu didesain khusus untuk aplikasi Microsoft Access ya, sehingga poin nomor 2 yang dimaksud itu si Microsoft itu menerapkan konsep objek model untuk aplikasi Microsoft Access ya, untuk masing-masing aplikasi Office lainnya. Ini adalah contoh ya, yang sudah contoh dari proyek yang sudah dibuat oleh teman-teman di Akatel ini ya, yang sudah saya ajarkan. Ini sederhana banget. Nah, ini adalah contoh nih. Misalkan ada aplikasi rekam medis ini menggunakan Microsoft Access ya. Misalkan saya buka di sini, dia minta login dulu ya. Nah, di sini tuh. Ini kita menggunakan Microsoft Access nih. Ya, login, silakan login untuk masuk menu utama. Ya. Oke, misalkan saya masukin misalkan Ajul itu passwordnya misalkan 001 misalkan ya. Ini kalau misalkan salah passwordnya misalkan gini ya, ini akan keluar username atau password yang dimasukkan tidak valid. Nah, ini kita menggunakan Microsoft Access. Ya, bedanya apa? Bedanya ada ininya nih belakangnya nih. Kalau Visual Basic nggak ada. Nggak ada tampilan belakang kayak gini. Ya, karena ini menggunakan Microsoft Access, ini ada tampilan seperti ini. Ya, dan pastinya Microsoft Access-nya pun harus diinstalkan. Kalau nggak diinstalkan nggak akan jalan. Ya, kalau Visual Basic nggak diinstalkan pun nggak masalah. Ya, kalau sudah jadi executable. Seperti itu. Oke, misalkan passwordnya. Ketika itu saya klik OK. Nah, lihat di sini. Ya, di sini nggak ada nih tampilan kayak Microsoft Access murninya nggak ada. Ini sudah saya setting gitu loh. Ini dihilang-hilangkan. Biasanya di sini suka ada. Ya, di sini sudah ada. Biasanya sudah ada di sebelah kiri itu tabelnya, formnya kayak gitu ya. Kalau yang sudah dibuat formnya. Nah, di sini sengaja ya, saya selamat datang Ajul gitu ya. Dimana ini user yang sudah saya daftarkan ya, yang sudah user yang sudah saya daftarkan pada tabel yang namanya user. Itu ini sengaja di sini ada username-nya siapa, levelnya sebagai apa saya. Ya. Jadi sebagai admin atau sebagai user itu bisa berbeda tampilannya ya. Nah, ini tampilan dari menu utamanya ya. Nah, sisanya di sini saya bisa manggil nih form yang lain nih, kelas pasien. Kalau misalkan mau nambah pasien seperti itu. Mau menambahkan kelas pasien. Kemudian data pasien. Kalau misalkan ingin menambahkan data pasien. Misalkan saya masukkan di sini pasien nomor ini ada nggak? Gitu. Saya klik cari, oh nggak ada. Nah, saya bisa masukkan di sini namanya siapa kayak gitu. Misalkan namanya Juna misalkan ya. Sini Bogor, tanggal lahirnya
tanggal lahirnya. Nah, jadi apa namanya, seperti ini ya contoh output nanti luaran dari apa mata kuliah kita gitu ya. Misalkan sini Bantar Jati Kaum misalkan pekerjaannya, sini pelajar. Jadi kalian bisa desain nanti apa namanya sekreatif kalian gitu ya. Simpan misalkan. Nah, tuh. Data berhasil disimpan. Ya, jadi saya bersihin misalkan ya 212 data sudah ada harusnya sudah tersimpan. Tuh, data sudah ada. Apakah akan ditampilkan? Yes. Ya, jadi apa namanya lebih interaktif gitu ya. Seperti itu ya. Misalkan keluar ya. Ini laporan pasiennya. Itu misalkan ya, saya klik proses ya. Keluar nih ada error nih di sini ya. Nah, misalkan belum divalidasi ini masalahnya proses kita keluar dia reportnya ya. Jadi seperti hanya aplikasi ya, tapi dibuatnya di Microsoft Access. Misalkan untuk keluar, untuk apa namanya, untuk logout, balik lagi dia ya keluar ya, yes, misalkan ya. Jadi nutup Microsoft Access-nya misalkan ya. Jadi seperti itu ya hasil luaran dari VBA gitu yang dibuat dari Microsoft Access. Ya, semuanya itu bisa dibuat menggunakan VBA ya, Visual Basic Application. Nah, kemudian VBA itu dia menerapkan konsep yang namanya event ya, event driven. Apa itu? Nah, ini paradigma ini merupakan mode pemrograman yang sangat powerful. Jadi mana si programmer ini hanya dapat membuat aplikasi yang dapat merespon aksi ya yang diinisiasi oleh user. Ya, contohnya misalkan kalau sekarang mah klik ini ya, itu sudah berdasarkan event driven, berdasarkan kejadian. Misalkan tombol, diklik tombolnya. Nah, itu sudah berdasarkan event driven. Contohnya ya, contoh misalkan dari model event driven ini bisa kalian lihat di sini ya, contoh misalkan nih. Ini private form, ini adalah klik. Nah, ini adalah eventnya. Ya. Di mana ketika sebuah form itu diklik, kita bisa memasukkan kode-kode program yang akan dieksekusi ya ketika si usernya itu misalkan mengklik formnya seperti itu. Kemudian di sini ada juga form mouse up. Nah, di mana form mouse up ini digunakan untuk apa? Untuk misalkan kalau misalkan si mouse itu pindah ke kiri, pindah ke sana ya, pindah ke kiri dan ke kanan, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Ya, di sini diketik apa dituliskan skripnya. Kemudian ada juga yang namanya form load, eventnya ketika pertama kali form itu dijalankan. Apa nanti skripnya di sini? Ya, seperti itu. Nah, ini adalah konsep dari apa namanya akses VBA. Ya, jadi pemrograman yang ada di dalam Microsoft Access menggunakan event driven. Ya mungkin saat ini Anda belum jelas ya, nanti lebih jelas lagi ketika nanti praktek. Nah, kemudian ya selain itu juga sudah menggunakan konsep yang namanya penggunaan objek. Seperti itu. Ya, contoh misalkan di sini ya, ini ada objek yang namanya mobil. Nih. Ya. Si mobil itu pasti punya yang namanya properti. Ya. Punya yang namanya semua objek pasti punya yang namanya properti. Ya, contoh di sini mobil ya, ada properti yang namanya merek ya, di mana merek ini adalah sebuah properti. Yang ini nih. Merek, tipe dan warna itu adalah sebuah properti. Toyota sedan merah itu adalah sebuah nilai dari sebuah properti. Jadi nilai dari sebuah properti. Ya, ini propertinya merek, tipe, warna. Toyota sedan merah itu adalah nilai dari propertinya. Ya. Kemudian mobil juga sebuah objek mobil selain mempunyai properti dia juga mempunyai yang namanya metode. Ya. Metodenya itu bisa mobil itu bisa maju, bisa mundur, ya, bisa berhenti. Itu metode. Ya. Kemudian ada juga event. Ya, setiap objek pun pasti punya event. Apa? Pintu dibuka. Misalkan itu mobilnya dibuka, ditabrak, didorong. Ya, ini adalah sebuah konsep yang namanya objek ya. Di mana objek ini memiliki properti ya, memiliki metode ya,
memiliki metode sini dan memiliki event. Ya. Analogi ini apabila diadaptasi ya ke dalam bentuk komputer ya ada form. Nah, dalam Microsoft Access juga ada yang nanti yang namanya form. Dia punya objek form itu punya properti yang namanya backcolor. Ya, backcolor, border style, caption. Nah, ini adalah sebuah properti yang dimiliki oleh sebuah objek yang namanya form. Ya. Kemudian metodenya, kalau tadi mobil tadi maju mundur berhenti ya, ada kemungkinan untuk form ini juga punya metode yang namanya hide misalkan, move, dan show. Atau masih banyak lagi lah ya. Kemudian eventnya ya, si form ini punya juga yang namanya kejadian yang dialami oleh sebuah objek. Bisa diklik, ya, bisa di load, atau misalkan bisa di resize. Nah, konsep ini harus dipahami oleh semua teman-teman di sini. Ya, karena konsep dalam VBA pun nanti mirip seperti ini. Ya. Jadi ini adalah konsep selain yang tadi ya, konsep event driven yang ini nih, event driven ya. Dia juga penggunaan dengan menggunakan objek ya, di mana sebuah objek itu memiliki properti ya yang mendeskripsikan sebuah objek dan metode. Ya, di mana metode itu yang menjalankan sebuah aksi. Ya, seperti itu. Ini untuk konsepnya ya, konsepnya. Nah, contoh misalkan ya. Contoh ada yang namanya objek label 1 di dalam form yang kita buat. Ya, kemudian dikasih propertinya itu adalah for color, di mana for color ini ingin diisi dengan nilai yang warnanya biru. Berarti VB blue. Ya. Jadi label 1 ini ya berarti font color-nya menjadi warna biru. Ya, setelah itu misalkan label 1 caption itu nanti untuk tulisannya ya misalkan diisi dengan hello world. Ya, ingat ini adalah objek ya. Ini adalah properti yang dimiliki oleh sebuah objek ya. Jadi properti dan metode ya, sebuah objek diakses dengan menggunakan operator yang namanya titik. Jadi pemisah antara objek dan properti atau metode ya nantinya itu dengan tanda titik. Ya, seperti itu. Nah, gimana sih kita bisa mengakses Visual Basic IDE-nya gitu ya? Anda tinggal menekan aja tombol Alt F11. Oke, saya demokan ya. Baik, kemarin itu saya sudah buat di mana ya? Di kelas data di sini kalau nggak salah. Oh, nggak ada. Mana ya? Kayaknya ini deh. DBRM21. Oke, saya taruh sini. Ya, jadi akses yang kemarin silakan buka lagi nggak masalah. Ya, jadi kita fokus di sini ya, fokus dalam satu file. Apa ini? Oke, bukan ini ya, kayaknya. Bukan yang ini. Mana ya? Oh iya, kayaknya yang tadi ya. Kemarin. Mana ya? Sudah dihapus. Risiko mobil. Bentar ya. Dihapus belum ya? Oke. Wah, udah nggak ada. Oke, nggak apa-apa, bikin baru lagi aja. Yang lain langsung disatuin juga nggak masalah ya. Tadi saya kehapus. Ya, saya buat dulu, buka Microsoft Access-nya. Dipilih di mana akan menyimpannya. Ini misalkan kelas pemadatan. Oke, klik. Ya.
Oke, ini ditutup saja. Oke, untuk membuka VBA-nya, Anda tekan Alt tadi F11 ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah apa namanya? IDE-nya, lingkungannya dari Visual Basic for Application. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa tampilkan dengan menggunakan shortcut Alt F11. Seperti itu. Ya. Nah, ini keluar nih. Ya, di mana ini tampilannya ya. Ini adalah Project Explorer, ini adalah properti dari sebuah objek. Kemudian ini adalah jendela apa namanya? Pemrogramannya, ya. Ini menu-menu editor yang ada di dalam VBA IDE-nya. Ya, sama seperti ini, mirip ya. Cuma yang tadi versinya 2003, ini 2013 seperti itu, ya. Oke, kemudian nah pastinya sebelum memulai kita harus paham dulu yang namanya event prosedur yang ada di dalam VBA. Ya, secara umum dalam akses Visual Basic for Application itu memiliki 4 jenis prosedur. Yang pertama sub prosedur, yang kedua function prosedur, yang ketiga property prosedur, dan yang keempat itu adalah event prosedur. Nah, keempat tadi itu dia memiliki apa namanya, dirancang untuk mengeksekusi tugas-tugas tertentu gitu loh. Seperti misalkan event prosedur itu dirancang untuk menangkap dan merespon event. Nah, kita akan sering di sini nanti ya, di sini sub prosedur. Ya. Sorry, di event prosedur ya. Ya. Ini pun ada nanti ya. Pun ada. Seperti itu, ini contoh misalkan ya. Privat self form load ya. Di sini form itu adalah objeknya ya. Form itu adalah objeknya, load itu adalah eventnya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan bisa bisa dilihat di sini, kalau misalkan Anda membuat sebuah form, di sini ini adalah objeknya, nih, ini adalah apa namanya, eventnya, ya, misalkan eventnya apa, close, ini adalah nanti pemrogramannya ya, kodenya apa nanti di sini, ya, kalau ini kan masih kosong, ya, seperti itu. Nah, contoh misalkan saya ya di sini, jadi buat dulu misalkan sebuah di-create misalkan di sini ya, create sebuah blank form. Nah, ya, ini kita bisa lihat nantinya di sini di property setnya ya, di sini bisa lihat nih, ya, prosedur sini. Oke, design view. Nah, design view. Nah, ya, ini dari event ya, ini event prosedur ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah apa namanya, ini adalah nama dari objeknya ya, ini adalah apa namanya, event-eventnya banyak banget ya, banyak banget, saya juga nggak hafal ini event-eventnya ya. Kebanyakan yang sering dipakai itu adalah form load kayak gitu ya. Oke, kemudian di dalam statement VBA ini ya, itu terbagi menjadi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu adalah statement declaration ya. Jadi semua variabel-variabel yang akan dipakai di apa namanya, pemrogramannya VBA ini itu harus dideklarasikan. Kemudian ada juga yang namanya assignment ya, mengisi data ya. Sehingga variabel atau properti itu terisi dengan data yang terbaru. Kemudian executable ya, menjalankan sebuah metode atau functionnya. Ya, jadi statement itu sebenarnya menjadi 3 ya, statement declaration, statement apa namanya, assignment ya, pengisian nilai, dan satu lagi itu adalah executable statement, menjalankan sebuah metode atau function ya. Ini contoh ya. Nah, ini contoh misalkan laba 3 diklik, dia otomatis akan mengisi ya. This is a single VBA assignment kayak gitu ya. Ya, ini adalah komentar. Komentar di dalam apa namanya, VBA seperti hanya Visual Basic itu menggunakan tanda apostrof atau kutip 1 dan menggunakan kata kunci atau keyword atau kata cadang rem yang artinya itu adalah 5.
Nah, semua komentar yang ada seperti ini itu tidak akan dijalankan oleh oleh Microsoft Access ya, yang ini nih. Ini hanya untuk memperjelas aja itu maksudnya apa sih skripnya? Ini apa sih masih skripnya? Ya jadi dikasih komentar. Ya kalau dihilangkan nih, kalau dihilangkan tanda kutip satunya atau tanda remnya, otomatis dia nanti error. Ya karena apa? Karena dia tidak mengenali bahwasanya itu adalah sebuah komentar. Seperti itu, ya. Kemudian ada juga yang namanya untuk mengakses objek dan properti. Gimana caranya? Untuk mengaksesnya itu adalah dengan cara pakai ini. Ya. Pakai equal atau assignment kayak gini, penugasan kayak gini sama dengan. Ini adalah propertinya, ya. Ini adalah nilainya. Seperti itu. Ya. Nah, bisa juga ya dijalankan ketika saat form pertama kali dijalankan, ya seperti ini. Ya, sel LBS dari titik caption seperti ini, ya. Boleh seperti ini. Nah, kemudian ada kata kunci mi. Nah, di mana kata kunci mi ini menunjukkan bahwa saya itu adalah kata kunci untuk form saya sendiri. Gitu, form saya sendiri. Oke, kalau misalkan saya demokan misalkan gini di sini ya. Oke. Ya, misalkan punya nih ya, saya desain view dulu ya, kemudian saya pilih, nah, saya masukkan misalkan ini apa ini label ya, misalkan ini saya masukkan label ya, di mana apa ini kurang gede ini. Oke ya, saya masukkan misalkan label di sini ya, kemudian saya ketikkan di sini saya ya. Nah, kita lihat di sini ya, di sini ini adalah label 1 namanya. Caption itu apa? Kok klik saya ya? Caption itu adalah teks yang tampil di sini. Ya. Ada juga name ya. Name nanti kaitannya dengan di pemrograman. Ya, label 1 di sini namanya. Oke, misalkan ketika saya klik ini berubah ya. Tadinya klik saya jadi klik Anda. Berarti saya harus membuat sebuah kode program. Ya, di mana tadi ketika klik ya, berarti eventnya ya. Eventnya itu adalah on click gitu. Kita pilih yang namanya event prosedur. Ya, kemudian klik ini. Yang kita ketikkan nih, ada tuh label 1. Label 1 itu apa? Nama dari objeknya label 1. Karena saya enggak saya ubah ya, jadi label 1 namanya. Bisa aja misalkan label klik saya ya, bisa aja silakan. Yang penting tidak mengandung spasi di sana untuk penamaan sebuah objek. Ketika diklik misalkan ya, bahwasanya itu adalah form 1 gitu, mi ya, atau bisa juga kita ketikkan form 1 ya. Ya, sini kebetulan forms ya. Misalkan sini enggak. Biasanya kebetulannya mi ya, biasanya mi gitu ya. Mi ya. Menandakan bahwa ini adalah form 1. Kemudian tadi label berapa tadi? Label 1. Label 1 adalah objek yang nempel pada form tersebut ya. Kemudian caption ini adalah properti. Misalkan di sini berubah menjadi klik lagi dong misalkan ya. Untuk menjalankannya ya, kamu pilih ini ya. Jadi ketika saya klik nih berubah nih, tuh klik lagi ya. Kok nggak tampil semuanya tampilannya ya? Di sini kalau misalnya nggak tampil ini kurang gede ya, apanya lebarnya belum gede gitu ya. Nah, kurang gede. Oke, saya jalankan lagi misalkan klik saya, jadi klik lagi dong gitu ya. Itu adalah sebuah event dan sebuah keyword yang namanya mi ya, di mana mi ini dimaksudkan itu adalah form yang sedang aktif atau form saya ya, seperti itu. Ini untuk penjelasan slide yang di sini ya, mi tadi ya. Apa yang terjadi kalau misalkan mi caption? Oke, kita lihat nih kalau mi captionnya ya. Ketika saya klik ini mi.caption sama dengan ini adalah untuk form. Oke, Anda perhatikan outputnya ya. Di sini ya, saya jalankan lagi. Ya, sini
Saya klik ya. Nah, lihat. Ya. Berarti ini titik caption itu dia nanti buat di sini ya, buat judul ya. Buat judul jendelanya. Ya, tadi sebelumnya tadi apa tadi? Form 1 ketika saya klik lagi dong berubah jadi ini adalah untuk form. Nah, skripnya ya sangat mudah banget ya. Seperti yang saya tunjukkan ini. Kalau ini dia akan merubah tulisan dari objek yang namanya label 1 ya pada pada form yang sedang aktif. Nah, ini kalau ini titik caption berarti formnya ya, berarti judulnya mau dikasih ini adalah untuk form seperti itu ya. Mungkin agak berbeda-beda nantinya. Oke, lanjut. Sini ya. Ini untuk kata kunci ini. Nah, kemudian ada juga untuk kata kunci penugasan atau apa namanya simbol sama dengan ya, dengan simbol sama dengan. Yang tadi ya, ini form titik caption untuk judulnya ya, untuk judul dari formnya, berarti saya menggunakan yang namanya titik caption diisi dengan chapter 1. Artinya nanti berubah nanti chapter 1 itu. Dan di sini nih tulisannya gitu. Bisa juga ya. Jadi untuk mengetikkan program tadi itu bisa pakai mi titik caption, bisa juga form titik caption untuk menandakan bahwasannya adalah form yang sedang aktif. Bisa juga disebutkan form ya, tapi kayak gini nih ya, kayak apa namanya ada ininya ya, parameter masukannya nih, form 1 titik caption ya, atau misalkan menggunakan indeks, ada berapa form yang telah kamu buat ya, 2, yang pertama berarti 0 gitu, form kurung buka indeksnya 0 titik caption sama dengan chapter 1. Atau misalkan langsung mi titik caption ya, seperti saya tadi ya yang saya demokan ya, seperti itu. Atau misalkan form underscore form 1 titik caption. Ini dapat dari mana nih? Ini yang ini dapat dari mana? Nah, ini didapat dari sini. Nih. Ya. Ini kita sudah masuk IDE Microsoft Visual Basic Application-nya. Nah, ini nih. Form 1. Berarti kita ngaksesnya bisa langsung dari sini, di kelas pemadatan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya ada juga perintah dan objek label. Nah, untuk objek label ini ya biasanya itu depannya itu menggunakan apa ya, dengan kata kunci ini nih LBL ya. Jadi misalkan untuk apa namanya objek-objek ya itu biasanya depannya itu menggunakan 3 singkatan ya, label misalkan LBL ya, captionnya let R on. Ya, atau misalkan image dengan menggunakan 3 huruf awalan IMJ supaya mudah dalam mengenali memilah-milah dari apa namanya dari objeknya gitu loh. Ya, seperti ini. Ya, name untuk apa namanya untuk gambar berarti IMJ. Ya, jadi itu adalah label dari sebuah objek. Pak itu harus seperti itu enggak harus seperti itu, ya. Tapi alangkah baiknya ya diorganisir dengan baik dan benar supaya program kita pun nanti ke depannya benar seperti itu. Nah, di sini misalkan ya, di sini ada oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita langsung masuk ke prakteknya nih? Sok, ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kira-kira ngerti nggak apa yang saya jelasin? Enggak, Pak. Meni brutal gitu ya, enggak gitu ya. Oke, baik, saya langsung demokan saja ya. Kalau misalkan ngomong konsep memang pasti rada liar ya, rada liar, maklumlah ya. Oke, di sini misalkan contoh ya, dalam slide ini ya, sudah terlihat nggak slide-nya? Belum. Belum ya? Oke, wait, gimana nih? Oke ya. Misalkan dalam kelihatan slide saya? Ya, Kelihatan nggak? kelihatan. Nah, kelihatan. Oke, baik.
dalam form ini ya, nih ya, kita ceritanya akan buat sebuah aplikasi sederhana ya. Aplikasi sederhana ya. Di sini itu ada sebuah gambar yang memvisualisasikan ya, kalau nyala itu gini ya. Ada tombol, 2 tombol, ada on, ada off gitu ya. Di sini ya. Kemudian ya, jangan katanya di sini ya, jangan menggunakan wizard ya, hilangkan dulu wizardnya. Di sini ada 2 tombol. Ada tombol on dan tombol off gitu. Di mana tombol on itu name-nya diubah ya, jadi CMD on. Caption-nya on, ini buat caption ini nanti. Nih. Ya. Kemudian CMD off, yang mana CMD off. Caption-nya yang nanti tampil di sini adalah off tulisannya. Gitu ya. Kemudian setelah itu nanti ada ngoding nih ya. Ya, jadi kalau misalkan saya klik ya tombol off-nya ya, berarti tulisannya nanti di sini light is off. Nih. Yang ini nanti tulisannya light is off. Nih, sesuai dengan ini. Kemudian ini pun berubah ya visualisasinya. Jadi gambarnya jadi mati gitu loh. Tapi kalau misalkan saya klik yang ini on, klik gitu ya. Ini otomatis tulisannya itu adalah light is on. Ya. Light is on tulisannya. Nah, kemudian ya, gambarnya ini gambar nih. Ya, itu akan berubah menjadi IMG on. Nah, ini. Artinya di sini saya harus punya yang namanya gambar ya. Ada gambar apa sih namanya? Ada berapa gambar nih? Ada gambar ada 2 gambar berarti. Ya, ada 2 gambar. Oke. Langsung saja saya demokan ya. Oke. Buka dulu Microsoft Access-nya. Sok dibuka dulu bareng-bareng. Ini saya hapus dulu deh. Nih. Saya hapus dulu. Sok dibuka dulu. Semuanya ada di depan laptop kah? Ada di depan laptop kan nih? Iya, Pak. Iya, Saya Pak. belum berharap. Ya, jangan sampai ditonton doang ya, nanti nggak apa namanya nggak ngerti ya. Oke, sudah buka Microsoft Access-nya? Sudah, Pak. Udah. Kalau sudah, pilih create di sini. Ya, kita akan membuat sebuah form tadi ya sesuai dengan slide nih, slide di sini. Ya, kita akan membuat form seperti ini. Ya. Nah, kita akan belajar yang namanya pemrograman. Ya. Oke, kemudian setelah pilih create, di sana ada blank form. Ada ya? Kalau saya 2013 ya. Kalau yang ada juga sebetulnya pasti ada lah ya blank form. Saya klik blank formnya. Muncul kan seperti ini. Ya. Kemudian setelah muncul seperti ini ya, kamu pilih ininya posisinya design form. Ini lagi dijalani nih sama dia. Ya. Pilih design form. Untuk apa? Karena kan kita mau memodifikasi ya, mau memodifikasi formnya. Klik yang ini. Nah, ada nggak? Bapak-bapak ada? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang ketinggalan kah? Ya, Pak. Sebentar, Pak. Yo, ditunggu. Ya, jadi kita sekarang berada pada desain form, ya, mendesain sebuah aplikasi user interface. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Sudah.
Nah, sekarang kan kita mau buat nih, ya, membuat kayak yang slide yang ini kan. Nah, berarti kan kita harus punya ini nih, harus punya apa? Harus punya gambar dulu. Ya. So, kalian cari dulu gambarnya. Kebetulan kalau saya sudah punya gambarnya. Nah, mana ya? Lupa saya naruhnya di mana nih. Oke, di mana ya? Atau enggak cari di internet pun juga nggak masalah sih. Cari di internet misalkan. Nah, misalnya saya cari deh di internet misalkan ya. Di sini saya cari dulu misalkan sini ya Google, ya googling aja. Di googling. Cari tuh misalkan light on gitu ya. Light on. Nah, cari image. Nah, yang mana nih kira-kira nih? Ya, misalkan ada gambar ini juga ya. Gambar Korea. Saya klik yang ini nih. Nah, ini saya ambil, ini nyala, ini mati, ya. Oke, saya print screen aja kalau saya, aduh, mana ini? Ya, nih yang ini nih ya, saya print screen saja misalkan print screen, pakai tombol print screen, ya, untuk ngambil apa namanya, terserah mau gambarnya mau yang mana aja. Nih, saya ambil yang ini untuk posisi nyala. Nih, saya crop ya. Nih, saya crop untuk yang nyalanya. Ya. Nih, saya taruh sini. Ini posisi ketika lampu itu menyala. Saya simpan, ya. Saya simpan di sini. Kelas pemadatan misalkan, ya. Ini misalkan saya ubah jadi light on, ya. Ekstensinya misalkan PNG, ya. Kemudian buat lagi baru, yang ini saya print screen lagi, ya. Nih, ya, jadi terserah gambarnya mau gambar lampu, mau gambar bola, yang penting visualisasinya atau gambar kalian juga nggak apa-apa. Gambar kalian ini light off, ya, light off. Oke, dapat saya 2. Nah, ya. Jadi di sini saya sudah apa namanya dan light off. Sekarang sini ya, kita buat ini menggunakan apa? Menggunakan yang tulisannya A, label ini tuh. Ya. Oke, caranya nih. Pilih desain di sini ya. Kalau saya di 2013 ya. Ada nih tulisan nih AAA nih, ini label namanya. Nah, ketika di sini tadi apa? Light light is on. Oh, ya. Terserah mau kenangin, mangga, ya silakan. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan itu adalah namanya, ya. Namanya. Apa itu namanya? Kita lihat lagi di sini. Ya. Coba lihat, namanya itu adalah LBL caption namanya.
Ya, Anda pilih ini, nih, Anda pilih. Kemudian klik kanan, pilih properties. Nah, di bagian ini kan ada berapa nih? Ada 5 tab nih. Ada tab format, ada data, ada event, ada other, ada all. Ya. Nah, kamu ya ubah di sininya nih name-nya, scroll paling ke atas nih ada name kan? Nih, name-nya ubah menjadi LBL caption. Nah, buat apa nanti? Buat nantinya ngodingnya, buat memprogramnya gitu loh. Ya, ini berarti namanya nama internalnya atau name-nya itu adalah LBL caption. Seperti itu. Nah, Anda bisa apa namanya bisa ubah-ubah nih ukurannya, wedge-nya ya, bisa misalkan tebel nih. Ya, saya pengennya bulat gitu ya. Ini. Ya, kemudian pengen digedein ya, misalkan kalian suka gede nih. Bisa tuh, ya bisa digedein tuh. Ini yang gedein lagi nih. Ya, tuh. Light is on ya. Tergantung dari kreatif kalian sih kalau desain forma ya. Nah, setelah selesai ingat ini namanya adalah LBL caption ya, seperti itu. Kemudian buat apa lagi? Nah, di sini ada tuh, ada tulisan. Nah, ini adalah tombol nih, button ya. Ada ini, ada 2 tombol di sini ya. Ada 2 tombol. Oke, sekarang kita buat ya. Tombol itu menggunakan ini, tapi pastikan katanya ya, pastikan itu adalah ininya mati katanya tadi. Ya, use the control wizard-nya, make sure is off ya. Pastikan itu sudah dimatikan. Seperti itu ya. Ini saya sudah dimatikan. Kalau nyala ini posisinya kayak gini nih kalau nyala. Nih, posisinya nyala kayak gini nih. Ya, jadi klik aja sini ya supaya posisinya mati wizard-nya karena kita tidak menggunakan wizard dalam membuat sebuah tombol. Oke, ini adalah ininya, button-nya nih. Ada tulisannya ya. Ini apa namanya? Ini label, ini text box ya. Ini apalagi nih tab control dan lain sebagainya itu ada ya muncul tooltips-nya ya di sana. Oke, saya mau buat button ya, button. Saya masukkan di sini. Nah, ini kan komen 1 ya. Nah, namai ya, ubah name-nya, ubah name-nya. Ya, ubahnya menjadi CMD on. Name-nya ya. Anda ubah ya dengan cara klik kanan di sini seperti biasa properties nih. Wis hilang. Tadi udah muncul soalnya ya. Nih ya properties. Nah, pada bab tab all Anda ubah nih name-nya jadi CMD on ya. Caption-nya apa tadi tuh? Ya, nih. Sudah tombol on. Satu lagi ya, satu lagi apa? Satu lagi itu adalah tombol on. Oke. Kita buat di sini masih menggunakan yang namanya button. Klik sama ada di sini bawahnya ya. Kemudian seperti biasa ya, name-nya diubah atau ngubah harus ubahnya jadi CMD on sama CMD off dari mana sih suruhnya ya. Terus kenapa tadi harus dimatikan? Gunakan penggunaan wizard ya dan menambahkan tombol perintah untuk saat. Nanti saya ubah ya. Name-nya itu adalah CMD off. CMD off ya. Kemudian caption-nya menjadi off ya. Selebihnya silakan Anda percantik ya. Percantik, mau fontnya digedein mangga ya. Mau misalkan Anda tinggal pilih-pilih aja di sini ya. Saya juga nggak begitu hafal ini ya. Silakan Anda apa namanya itu explore lah ya seperti itu. Oke, ini sudah. Kemudian apalagi yang belum? Oke, apanya gambarnya yang belum ya, visualisasi gambarnya yang belum. Oke, ya. Untuk visualisasi gambarnya kita pilih di sini ya, yang ini nih. Ya, bukan, sorry, bukan unbound image. Ya, image nih yang ini nih. Ya mungkin
Kalau Office Microsoft Office-nya beda, versinya mungkin akan sedikit berbeda ya. Yang penting itu ada cari objek yang namanya image di sini. Ya. Nih, saya klik di sini ya. Nah, dia langsung otomatis masuk ke sini. Disuruh nyari gambarnya yang mana. Ya. Oke. Saya pilih tadi itu di D, kemudian KTL, kemudian apa nih? Microsoft Access, kelas pemadatan. Nah, ini ya, saya masukkan LED on-nya. Oke, tuh. Ya. Kalau misalkan gede, kecilin sama kamu ya. Jangan diliatin ya, dikecilin. Tuh. Kita kecilin. Ya. Oke, dikira-kira aja. Nah, nih. Mintanya light is on. Ya. Tuh. Seperti itu. Ya. Saya rapin lagi. Kemudian di sini ada juga kan? Di apa namanya? Di sampingnya tol. Ya, di sampingnya tombol nih, saya lanjut lagi sini ya. Di sampingnya tombol ini ya. Aduh, apa ini? Nah, di sampingnya tombol itu ada yang namanya ini ketika dijalankan. Sorry. Ya, ini nih ada juga yang namanya gambar. Ya, tadi kan kita sudah ini nih gambar. Ya, ini gambar. Oke, tadinya atau misalkan mau di-copy sama silakan pasti juga mau yang mana ya. Mau yang gitu. Oke, di sini ada ya. Ini baik. Ya. Ini CMD on udah benar ya. Satu lagi yang CMD off ya. Saya copy aja dari sini, paste, terus gambarnya di apa namanya diubah ya. Gambarnya diubah biasanya itu ada di mana ya? Nah, di sini nih, picture ya. Pada tab format ada picture ya. Kita pilih lagi nih gambarnya. Nah, ini yang off. Nah, gitu ya. Ini visualisasi yang off, ini visualisasi yang on. Seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat ya. Apa selanjutnya di sini ya. Selanjutnya itu di sini ketika dijalankan ini tuh nggak ada. Ya. Itu nggak ada. Nah, yang ini namanya yang di sini ya, itu adalah IMJ main ya. Yang di sini yang ini adalah IMJ main, yang ini IMJ main, yang ini IMJ on, yang ini IMJ off. Name-nya diubah. Ya, name-nya diubah. Oke. Ini masih image 4 kan namanya tuh. Anda pilih all pada tab all ya. Ubah jadi IMJ on untuk yang ini ya. Untuk yang ini berarti pilih tab all, name, IMJ apa itu? IMJ off. Gitu. Ya. Nah, ini ya, IMJ main. IMJ main. Nah, gitu. Kemudian ini ya, ketika dijalankan ya, ini terusnya hilang dulu nih. Ini kan ada nih ketika dijalankan. Jadi untuk menjalankannya, Anda tinggal ini kan desain nih. Klik aja nih untuk menjalankan hasilnya. Tuh. Jadi kita harus buat ini menjadi visible-nya false. Objek all di sini ada visible. Ya, visible-nya kita buat menjadi. Maksudnya apa? Supaya dia ketika tuh nggak muncul tuh, hilang kan? Gitu maksudnya. Ya. Sama
Yang off, si banyak saya buat menjadi no. Ya, supaya kelihatan enak. Oke, ini pun saya coba rapikan. Ya. Seperti ini ketika saya lihat, saya jalankan tuh, nggak ada kan? Ya, light is on. Nih, defaultnya ceritanya. Ya. Oke. Selanjutnya, ya, balik lagi ke slide. Ya. Apa yang kita masukkan nih? Ya. Di sini kita masukkan, kita lengkapi untuk programnya atau kode programnya. Ya, ketika tombol off ini diklik, ya, ini adalah nama objek. Nih, klik itu adalah event. Ya, makanya event driven katanya tadi itu. Jadi bekerjanya berdasarkan event. Ya, ketika di LBL caption, nah ini nih namanya ya, nama internalnya itu adalah LBL caption, berubah menjadi light it is off. Selanjutnya IMG main itu yang ini ya, berubah menjadi nantinya apa namanya, picture yang ada pada IMG off, yaitu adalah mati kan saat itu gitu ya. IMG off yang mana? Yuk kita lihat ini ya, ini IMG off tuh ya. Jadi nanti ini akan ini ya. Oke, saya coba buat skripnya CMD off tuh ya. Kemudian kita akan apa namanya, berikan apa namanya, event ya. Event ketika apa? On click tuh banyak, on click, on focus, kita pilihnya on click ya. Ini event prosedur menggunakan VBA. Klik yang ini tanda titik-titik tiganya. Klik sini ya. Nih. Apa yang dilakukan nih? Kode programnya nih ya. LBL caption diisi dengan light is off. Oke, kita lakukan. Berarti ini LBL caption dot caption sama dengan apa? Light is off. Light is off. Lagi setelah light is off. Nah, ini off. Oke. Ya, bukan LBL ya. IMG main picture ya. Jadi ini adalah picture mau diganti apa? Ya, mau ganti ini IMG off picture. Jadi apa yang ada pada gambar yang dimiliki oleh image IMG off itu akan dimasukkan ke dalam gambarnya. Oke, jalaninnya karena ini jendela IDE VBA, Visual Basic Application, dan desainnya berbeda ya, harus dipindahin. Jalanin nih, set ya, saya klik off. Look, tuh lihat ya, light is off, visualisasinya berubah menjadi lampu redup atau lampu mati. Klik on, dek, loh kok nggak jalan? Ya iyalah nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena kenapa? Karena belum dikasih listing program. Ya, jadi kalau misalkan ada objek berupa tombol di sini belum diberikan program, itu nggak akan jalan. Ya, seperti itu. Oke, kita balik lagi, klik kanan di sini, desain, atau boleh pilih juga di sini. Jadi ketika kita akan menambah yang mau ditambahin atau dikurangin, kita harus berada pada posisi design view. Ya, klik design view-nya. Ya. Pilih sini, ya, on. Kemudian event-nya di sini pilih event prosedur. Ya. Klik ini ya, otomatis tuh. CMD on itu adalah di name ya, tadi sebut bukan CMD on. Klik itu adalah eventnya. Ya, event ketik ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan on-nya tombolnya dinyalain gitu ya. Oke, balik lagi ke slide. Ya, nih. Ya, LBL caption ya,
light is on, kemudian ya ini light itu nanti ini berubah ya di sini ya. Ini adalah name sing saya ini sing saya looping nih atau sing saya itu ke sini. Jadi ini berubah menjadi nyala lagi. Ini ke script sini ya. Berarti ini lbl caption equal ya light is on ya, light is on. Nah, kemudian apa namanya gambarnya mengambil yang mana ya, mj imj tadi kan sudah dikasih nama tuh ya. Nah, seperti ini ya. Coba jalankan, save dulu, jalankan lagi. Terus nama formnya apa katanya ya. Oke, nama formnya misalkan di sini saya simpan dengan nama demo. Nah, seperti itu ya. Saya jalankan ya. Klik ini view-nya. Klik off. Ya. Let is off. Klik on. Let is off. Ya, seperti ini tuh. Nah, gimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau mau ditanyakan. Sok, mau ditanyakan silahkan. Atau bisa ngikutin? Mei? Armei? Armeliana? Ajeng? Nadia? Gimana? All, are you there? Bagaimana nih? Lagi coba, Pak. Oke, dicoba dulu ya. Sok, dicoba dulu. Sambil saya, apa namanya, tunggu. Halo Pak, Ya, halo. harus pakai Microsoft Basic itu ya, Virtual Basic. Itu kan sudah, kamu ada Microsoft Access-nya nggak? Ada. Ada, itu sudah ada di sana. Bisa nempel. Ya, udah nempel. Jadi ketika kamu menginstal Microsoft Access, pasti Visual Basic-nya pun akan ikut terinstalkan. Visual Basic Application maksudnya ya, itu sudah terinstalkan. Seperti itu. Oke, saya share lagi deh ininya skripnya ya. Oke. Nah ininya apa namanya? Desainnya ya. Seperti ini. Kemudian ini adalah skripnya. Nih. Ya. So, dicoba dulu deh ya. Coba dulu. Kalau ada hand raise hand ya. Sambil saya minum dulu. Kalau ketinggalan nanti bisa di ini ya, bisa di apa namanya? Bisa dilihat di video nanti. Dicoba dulu ya sambil saya minum dulu. Ya. Khawatir nanti kalau ini kan kalau ada saya ketika tatap muka melalui Zoom ini kan bisa ditanyakan kalau misalkan ada yang salah gitu. Ya. Kalau kalian lihat videonya kan hanya satu arah, kalau ini kan dua arah. Ya silakan dikerjakan.
Kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan, Pak. Kan ya. Oke, ini sudah. Nah, kemudian misalkan kita akan membuat sebuah yang namanya program yang namanya color. Ya, jadi skenarionya di sini ya, dalam buku ini ya, dia akan mencoba membuat sebuah program sederhana untuk membuat color program di mana si pengguna itu mengizinkan untuk merubah warna-warna yang berada pada tabel laba kontrolnya. Nah, yang ini nih. Nanti kalau klik warna red jadi warna merah ininya, white jadi warna putih, blue jadi warna biru, exit itu untuk keluar. Nah, di mana formnya ya, properti yang harus dilakukan perubahan itu adalah ya, katanya di sini ada caption off. Ya, captionnya off, ininya dividing line-nya itu no, navigation button-nya no, icon selector-nya no. Oke, ikutin aja. Ya, oke kita buat misalkan. Ya. Oke, mana tadi? Nah, ini saya sudah nih ya. Saya tutup. Nah, saya buat lagi baru. Ya, create blank form. Nah, ya. Kemudian ini kan posisinya jadi view ya. Kita ubah ya menjadi mode design view. Nah, ya. Saya kecilin. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian ya, kita ubah propertinya katanya tadi, ya. Klik kanan di sini form property. Apa yang diubah tadi? Lihat lagi aja sini slide-nya, ya. Yang diubah pertama katanya caption-nya off, ya. Caption-nya off itu nggak ada tulisan kayaknya ya. Caption-nya off, ya. Ini ya. Yang kedua dividing lines-nya no. Oke, ya, kita cari di sini ya. Di mana dividing lines-nya? Oke. Dividing, ya, cari aja sini. Nah, ini ya. Dividing line-nya no, udah. Kemudian apalagi? Navigation button-nya. Oke, cari navigation button. Ya. Navigation button-nya, oke. Navigation button-nya no. Nah, navigation apalagi? Record selector-nya no katanya. Cari di sini record selector-nya no. Ya, hasilnya gimana sih? Ya, lihat aja di sini. Ya, kita apa nih? Mana sih? Detail form. Ya. Mana untuk jalaninnya di sini, pilih ini ya. Ya, pilih view. Tuh, ini hasilnya ya. Setelah tadi kita ubah. Ya, dan view lagi. Oke, lanjut. Ya, caption off ya. Ini entah itu tulisannya off ya, apakah memang dihapus ya. Oke, misalkan saya pilih di sini untuk apa? Form ya, formnya ya. Form sini ada caption ya. Apakah off tulis gini ya? Atau misalkan memang nggak ada. Ya. Maka asumsinya misalkan saya nggak ada lah ya, off dimatikan. Nah, kemudian simpan dulu lah ya, simpan dulu. Misalkan color underscore program gitu. Oke, selanjutnya nih ya, pertama add for comment button ya, dia to change color and want to exit the application and want ini ya, entahnya kita buat pertama ini
Ya, ini. Ya, ini yang pertama nih misalkan kita buat. Oke. Ya. Sini pilih button ini. Make sure pastikan posisinya itu adalah mati ininya ya. Use control wizardnya mati. Nah ini dipastikan di bagian ini ya. Kita lagi aktif di design view. Ya, pilih ini. Oke. Nah, ini ya. Captionnya ya. Sekali lagi di sini ada ya. Ini berarti shortcut. Ya, lihat. Kalau shortcut ya, tulisannya pakai tanda ampersand X sehingga nanti X-nya itu di bawahnya itu ada underscore. Ya. Underscore. Nah, oke, lanjut. Sini ya. Di sini pakai tanda underscore. Jadi caption itu untuk tampilan di sini ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya. Kemudian name-nya, tadi. Jadi CMD exit name-nya. Prop CMD exit. Nah, gitu. Ya. Oke, terus suruh buat apa lagi? Lihat lagi slide-nya. Kemudian membuat tombol yang namanya CMD red. Ya, name-nya CMD red, caption-nya red. Itu yang mana? Yang ini berarti kan? Nih, yang nomor 2 yang ini. Oke, kita buat. Anda bisa buat sendiri lagi di sini caranya. Atau bisa copy paste di sini. Ya. Copy paste. Karena saya ukurannya sudah sama, malah saya buat lagi. Ya, nanti harus dikecil-kecilin lagi. Yang mending copy paste aja ya, copy paste. Taruh sini. Ya. Caption apa? Ya, di sini red doang ya tulisannya. Red. Name-nya CMD red ya. Jadi name ini harus diperhatikan ya, jangan mengandung spasi. Dan ini akan digunakan pada pemrograman nanti. Ya. Ini kita dari masih tahap desain nih. Oke, selanjutnya sudah buat lagi. Ya, yang ini sekarang tombol CMD white nih. Yang mana nih? Yang ini. Ya. Nih, ini nomor 3 nih. Nah, oke, copy paste aja ada saya dari sini. Copy paste. Ubah name-nya menjadi CMD white. Caption-nya white. Ya. Oke, lanjut lagi di sini. Terus CMB blue. Ini sekarang. Ya. Berarti yang ini nih. Terakhir tombolnya nih. Namanya CMD blue, captionnya blue. Oke, saya copy saja dari sini. Paste. Ya. CMD blue name-nya. Caption-nya blue. Begitu. Ya. Oke. Ke atas. Oke. Dah. Udah tuh tombolnya, ya. Sekarang apa lagi? Sekarang ada juga di sini untuk membuat ininya nih. Kelima nih. Ya, jadi sebetulnya tinggal lihat aja step-stepnya ya. Nih yang kelima nih. Ya, kita membuat yang namanya label. Label yang namanya display, LBL display. Nih. Ini propertinya. Ya. Oke, kita cari label sini. Ini label. Ya. Set, gedein. Nah, tuh gede. Waduh, hilang. Mana tadi? Label. Oh, enggak ada ya. Harus ditulisin ya. Namanya ya. Oke, kita buat lagi. Ini, nah tulis color lagi ya. Color. Ya. Nah, ini name-nya
LBL display, ya, seperti itu. Lagi ubah di sini, ya ini sudah LBL display. Ini captionnya colors, oke, captionnya colors, ya. Tadi sudah ya, kita buat, oke, colors, oke, colors, ya. Oke, kemudian font weight-nya bold katanya di sini. Property font weight. Oke, cari di sini. Name-nya 1B display. Ya. Sini apa tadi? Font weight ya, font weight. Cari di sini. Ya. Cari font. Nah, ini dia. Font weight ya. Bold katanya. Nih. Tebel ya. And then selanjutnya adalah back style-nya normal. Ya, back style-nya normal. Kita cari di sini back style ya. Jadi kita pilih dulu ya ininya apa objeknya. Kemudian normal. Nah, seperti itu ya. Ini kita rapihkan. Anda dirapihkan seperti apa? Oke, seperti ini misalkan kalau saya nah, ya, daerah dipandang tuh. Ya, hasilnya gimana? Ya, jalankan. Red, ya belum muncul ya. White karena ini masih kosong, ya, karena masih kosong nih. Apanya yang kosong? Scriptnya masih kosong, ya. Balik lagi ke mode design view. Oke, kemudian ini sudah semuanya ya di kita desain ke dalam form ini. Selanjutnya apa katanya? Ya, ini programnya. Ya. Ini untuk untuk tombol CMD yang namanya blue name-nya. Ini lihat tuh ya, CMD blue kita sudah buat tadi. Ini event-nya. Klik event-nya. Ya. Di mana ini itu adalah form yang sedang aktif, dalam hal ini adalah color program. Titik ya. Ini memisahkan dengan objek. Ya, objek yang nempel pada form tersebut. Kan ada ya LBA display. Titik ini adalah properti yang dimiliki oleh objek yang bernama LBA display. Assignment ini sama dengan ya penugasannya diisi dengan VB blue. Apa itu VB blue? Itu adalah kata cadang dalam VBA Microsoft Access untuk memberikan warna biru, VB blue seperti itu. Oke, kita coba ya. Yang blue dulu kan? Klik dulu blue ya. Pilih bagian event. Karena kan kita mau ketika klik kan tadi ya. Ya lagi di sini nih. Ya, CMD blue, klik. CMD blue itu adalah objeknya. Klik itu adalah eventnya. Ya, klik dulu. Ini objeknya. Ya, objeknya. Kemudian pilih event. Ya, sebetulnya di sini juga ada semua ya, cuma nyarinya harus pelan-pelan tuh. On click juga ada tuh ya. Saya biasanya di sini langsung aja event gitu ya. Pilihnya di sini event prosedur. Ya, kemudian klik ini tanda titik-titik di sampingnya. Nah, keluar tuh kan. CMD blue klik. Tuh ya. Di sini sama halnya dengan yang ada di PPT tuh. CMD blue klik ya. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Diisi dengan ini ya. LBL display. Nah, ya. Jadi ketika saya ketik di sini LBL itu harusnya ada. Kenapa? Karena tadi name-nya udah saya ubah. Ya. LBL display titik back color ya. Tadi benar nggak back color ya? Mana tadi slide-nya? Ya, back color ya. Back color. Nah, back color sama dengan ya. Tuh, VB blue. Tuh. Ya. Jadi ini untuk tombol CMD blue. Coba jalankan di sini. Saya balik ke mode desain Microsoft Access. Saya coba jalankan dengan ini, klik ini. Ya, saya klik nih, blue.
Tuh. Ya, berubah warna biru gitu. Ya. Oke, balik lagi ke mode desain view ya. Sekarang apalagi? Lihat lagi aja slide-nya ya. Nah, sekarang red, lihat. CMD red itu adalah objeknya, button ya. Tadi klik itu adalah event-nya. CMD red diklik yang terjadi apa nih? Berarti LBA display ya, back color-nya berubah. Jadi sama dengan nih ya, sama dengan ya assignment nih. Ya, sama dengan nih nilainya. Red, merah ya. Oke. Tadi sini ya. Pilih buttonnya ya, button red, CMD red ya, ini ada kelihatan kok di sini namanya. Di sini juga sama kelihatan CMD red ya. Kemudian eventnya on click ya. Ketika diklik, pilih ini event prosedur, klik yang ini ya. Itu kan scriptnya. Ini LBL display.decolor equal sama dengan adalah VB red gitu. Ya. Saya jalankan. Ya, balik lagi ke mode design view. Ini kan apa namanya VBA-nya ya untuk scriptnya. Balik ke design form-nya. Saya jalankan dengan cara menekan mode view di sini. Ya, saya klik warna apa namanya blue, harusnya berubah jadi warna biru. Ya, LBA display-nya ini. Saya klik warna red, merah, berubah LBA display-nya menjadi warna merah. Saya klik white, enggak. Kenapa enggak? Karena belum. Ya, lagi ke bagian ini ya, seperti itu. Ini CMD white itu adalah objeknya, klik itu adalah eventnya ya, eventnya diklik. Apa yang dijalankan ketika CMD white itu diklik ya, itu yang disebut dengan event driven tuh konsepnya. Yang dijalankan itu adalah LBA display ya, back color-nya berubah menjadi warna putih. Jangan lupa harus ada operator yang namanya equal atau sama dengan. Oke, balik lagi ke sini. Ya, balik ke mode design view. Boleh klik kanan di sini design view. Ya, atau boleh juga di sini dipilih design view. Ya. Pilih yang white objeknya. CMD white ini adalah nama objeknya ya. Di sini pun boleh ya. Namanya sama kok ya. Event di sini pilih event prosedur, pilih ini tanda titik-titik tombol 3 ini ya. Nah, apa yang terjadi sama halnya seperti sebelumnya. LBA display back color diisi dengan warna putih, VB white. Lihat nih. Saya kan hurufnya kecil semua, tapi kalau misalkan dia tulisannya benar, otomatis Y-nya jadi gede. Ya. Oke, saya jalankan di sini. Saya jalankan. Saya pilih mode view. Oke, saya klik red. Warnanya berubah jadi warna merah. Saya klik white, berubah ya. Ini karena memang warnanya putih ya, jadi nggak kelihatan nih. Ya. Saya klik warna blue, jadi warna biru. Saya klik exit. Oke, saya masukkan ya. Sekarang tombol exit ada nggak di sini? Nggak salah di sini nggak ada. Nah, nggak ada ya. Untuk exitnya. Oke, saya untuk skip exitnya keluar dari form tersebut. Ya, klik kanan di sini, design view. Pilih di exitnya, ya, pilih event prosedur, kemudian pilih tombol 3 ini yang titik-titik 3 ini. Nah, kemudian do CMD titik quit. Nah, quit ini nanti keluar dari Microsoft ya, do CMD close. Ya, saya kasih di sini komentarnya ya, di sini. Ini adalah perintah di form yang sedang aktif. Nah, ini adalah disebut dengan komentar. Ya. Dia otomatis warnanya warna hijau. Dia tidak akan dijalankan, ya. Atau boleh juga disebut boleh dengan kata kunci remark. Ya, ini pun nggak akan sama hanya dengan tanda kutip 1. Ya, ini untuk memberikan catatan lah ya istilahnya itu. Ini tuh perintah apa sih? Ini perintah apa? Bisa kita tambahkan komentar di sini, ya.
harus ada kutip satunya supaya dianggap komentar. Kalau nggak ada malah error nantinya ya. Kutip satu atau kata kunci rem ya, seperti itu. Oke. Saya simpan. Kemudian saya jalankan di sini ya. Saya jalankan dengan mode view ya. Red jalan, blue jalan, white jalan, kemudian exit. Nah, keluar dia. Ya, keluar dari formnya. Nih. Ya, keluar form. Tuh, ya. Keluar. Jadi seperti itu. Untuk apa namanya? Untuk slide latihan yang kedua yang berjudul program itu adalah color program. Ini masih sederhana ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan atau misalkan ada yang error, jangan malu-malu bertanya ya. Silahkan. Yuk. Oke. Ya, itu kita kelihatan nggak layar saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, ini kita sudah buat dua program tadi ya. Dengan menggunakan Visual Basic Application. Nah, sekarang kita akan buat yang ketiga ya. Kita akan buat ini apa namanya? Tambah-tambahan. Wah, masih banyak ini ya. Ternyata. Apa deh. Ya. Tambah-tambahan nih. Ini cuma gini doang nih skripnya. Ya, kita buat dulu sini. Ini label nih. Ini label ya. Ini text box ya. Ini label. Ini text box. Bentar ya. Ya, jadi ini text box, ini label, ini text box, ini tombol. Ya, button nih, button B lah, saya buat ini ya, B. Ya. Ini label. Ini label. Ya. Labelnya apa namanya? Ya, dari sini sebetulnya bisa kelihatan. Ya, dari apa sintak ini ya, dari apa namanya? Kode program ini bisa kelihatan. LBL output itu yang mana? Nah, itu yang ini nih. LBL output yang ini. Ya. Kemudian ini namanya apa? Ini namanya CMD. Ya. Terus ini apa namanya? Ini teksnya 61. Ya. Gitu. Ini teksnya 62 yang mana? Berarti yang ini nih. Ya, teksnya 62. Gitu. Ya, yang ini. Jadi 5 tambah 5 diklik tombolnya jadi loh, jadi 55 harusnya 10 ya. Ya kenapa dia tidak menggunakan val? Kalau menggunakan 21 tambah 2 jadi 212 bukannya 2 harusnya kan 24 sorry 23. Coba di sini coba buat lagi baru ya platform ya design view, mode design view. Oke. Ini saya kecilin. Ini. Oke, kemudian ini add to number. Tambahkan 2 number. 2 angka. Oke. Ini berarti kita menggunakan label ya. Add to numbers ya. Itu. Kemudian properti pada bagian kita buat
bold. Ya, udah desainnya. Ya, kita pakai text box ini. Ya, text box. Nah, ketika kita membuat text box di Microsoft Access itu biasanya itu ada ininya. Ada ada otomatis ikut labelnya. Yang ini. Ya kita hapus saja. Ya udah behavior-nya dari Microsoft Access seperti itu. Oke. Ya, kita atur di sini. Ya mau digedein mangga ya. Misalkan saya buat font size-nya di sini itu misalkan 18 misalkan ya, atau kegedean dah 16 deh. Nah ya, misalkan 16 nih. Nah gitu ya. Ini. Kemudian name-nya ya kita ubah. Tadi apa katanya? Lupa saya juga. Ya. Namanya itu adalah TXT61 ya, TXT61. Nah, TXT61 bersatu. Ya. Oke. Kemudian ada label lagi. Ya, oke, saya copy paste dari sini aja ya supaya sama formatnya. Oke. Nah, ya. Di sini ada caption-nya, kita ubah. Jadi plus ya. Bentar. Kita kecilkan. Ya, ya, atau misalkan kita besarkan juga ininya, misalkan menjadi 14 ya, kelihatan. Ya, oke. Nah, ya. Dah plusnya. Text line-nya saya buat center. Ya. Misalnya bisa lihat tuh ya, ada sini ya. Ini lagi dan lagi. Ini saya buat ini enggak text element. Agak ada text element-nya saya buat di sini, jangan general deh, center ya. Ya. Jadi kelihatan tuh ya, tengah. Oke. Sini ya, teks 61, ini teks 62. Sini. Ya. M TXT 2. Ya. Kemudian ada tombol. Ya, di mana nama tombolnya itu adalah CMD. Tambah sini button. Ya. Kita buat namanya CMD add. Ya, captionnya equal sama dengan. Bisa kecilin. Nih. Kira-kira aja, misalkan segini cukup. Nah, ya. Ini satu lagi label. Nah, buat yang ini. Oke. Sini kita tambahkan, copy aja, paste dari sini. Oke. Ya. Oke. Saya gedein. Ya. Teksnya saya buat dia left ya, perataannya. Kemudian captionnya yang tadinya tambah jadi 0 karena ya. Nah, yang paling penting adalah name-nya di sini. Name-nya apa tadi? Name-nya itu adalah LBL output. Ya. Sini buat name-nya LBL output. Nah, seperti itu. Ya. Saya coba jalankan. Ya. 2 tambah 2 sama dengan nah, ya. Belum ya. Kenapa belum? Ya, belum ada skripnya. Ya, belum ada kode programnya. Di mana nanti kode programnya? Ya di sini. Ketika klik kan event-nya. Ingat event driven loh ya. Jadi ketika diklik muncul hasilnya ya. Oke. Kita coba di sini ya. Katanya skripnya di sini. Bapak-bapak bisa lihat sama ibu-ibu di sini bisa lihat ya. TXT 61 titik teks ya ditambah ini ya. Oke, kita lihat ya. Di sini klik ya. Kemudian pada event ini kan objeknya nih, objeknya CMD add ya. Ketika eventnya ketika diklik ya. Jadi event prosedur kemudian ini
Ya. Nah, LBL output ya titik apa tadi? Titik caption ya. Titik caption sama dengan txt 6 dot tag ditambah ini txt 6 dot text. Nah, seperti itu. Ya. Coba kita jalankan hasilnya. Ya. Misalkan 10 ditambah 2 ya sama dengan error. Ya. Kenapa error? Ya. You can refer protein material unless the control has been the focus. Oke ya, ini salah. Ya. Jadi ketika kita menggunakan teks itu salah. Kita menggunakan harusnya value. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi itu kesalahan maksudnya ya. Yang ditunjukkan sama buku tadi itu adalah sebuah kesalahan yang harus kita ubah salahnya. Ya. Oke, ini harus di stop dulu. Sini di stop. Ini. Nah, ya. Benar nggak hasilnya? 10 tambah 2, 102. Benar nggak? Salah. Salah ya? Kok bisa salah? Padahal komputer. Yang salah kita apa komputernya? Kodenya, Pak. Kodenya ya, yang disalahin komputernya ya, kodenya yang salah. Ya. Jadi harus kita lakukan itu adalah di sini ya. Harus menggunakan file gitu. File itu ada menerjemahkan yang tadinya dia teks menjadi menjadi angka gitu. Ya, jadi depannya menggunakan file. File itu adalah sebuah function atau function ya, bawaan dari Microsoft Access digunakan untuk mengkonversi dari string menjadi angka. String itu karakter gitu ya. Jadi tadi itu 10 ditambah 2 102 itu dianggap itu 10 itu bukan angka. Ya. Jadi kita file dulu seperti itu. Oke, sekarang coba deh hasilnya. Nah, baru benar ya. Seperti itu. Ini program yang ketiga. Ya. Nih. Kalkulator. Misalkan. Kalkulator. Nah, gitu. Oke. Gimana? Mau coba? Yang ini? Kira-kira bisa, Bapak dan Ibu? Halo? Bisa, Pak, dikit-dikit. Nah, sok ya, dicoba dulu ya. 5 menit deh. Ya. 5 menit atau 10 menit deh. Ya. Saya pause dulu recordingnya. Oke. Ya, selanjutnya perihal tadi ya yang jadi 5 tambah 5 menjadi 55 itu ternyata ada beberapa tipe data ya. Ada beberapa tipe data ya, jenis tipe data yang ada di dalam Visual Basic Application ini ya, di akses ini. Pertama itu ada yang namanya boolean. Ya, boolean itu tipe data yang hanya memberikan inputan true or false, benar atau salah. Kemudian ada juga currency, ya ini untuk untuk nilai-nilai mata uang. Kemudian ada tipe data juga date, ya itu untuk menampung nilai-nilai berupa penanggalan. Ada juga double, ya ini besaran di memorinya nih. Ya, besaran di memorinya ya ini ada 8 byte kayak gitu ya. Ini paling gede nih currency, date dan double ya. Ada juga integer, long integer, single. Nah ini berlaku di Microsoft Access 2003 ya. Di 2013 itu ada yang namanya short text dan long text gitu ya. Kalau ini berlaku untuk di 2003. Tapi nggak begitu jauh lah ininya ya perbedaannya. Ya. Karena saya ini ngambil dari buku ya, buku pemrograman Microsoft Access untuk pemula. Ya. Nah, ini contoh ya. Kita deklarasikan dulu nih. Nah, jadi
Deklarasikan dulu. Nama variabelnya misalkan my title. Ya. Dim itu adalah memperkenalkan ini adalah sebuah variabel dengan tipe datanya itu adalah string. Nah, di mana kalau string itu menggunakan tanda quote, ya seperti ini. Ya, akses VBA, nih quote penutupnya, ya. Ini ada dan ini adalah operator dari string, ya. Ini juga sama, ya. Sehingga hasilnya nanti di dalam ini my title itu adalah akses VBA Programming for the Absolute Beginner. Nah, ini adalah bukunya nih. Buku yang saya gunakan sebagai referensi, ya. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan tipe datanya berupa angka. Misalkan saya deklarasikan di sini double gitu ya. Tipe datanya itu adalah my salary. Nah, diikuti dengan angkanya. Ingat, kalau misalkan angka itu tidak menggunakan tanda kutip 2. Ya. Jadi di sini ada ya ininya, catatan di sini yang perlu Anda perhatikan, ya. Pemahaman bahwasanya perbedaan antara data yang data yang memiliki tipe data string ya, itu menggunakan tanda double quote. Ya, gitu ya. When assigning data to string base gitu. Ya. Ketika akan mengisi ke sebuah variabel atau properti, dia menggunakan tanda double quotes atau kutip 2. Ya. Berbeda dengan angka ya, angka langsung ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam sebuah penamaan variabel pun ya, misalkan untuk tipe data boolean gitu ya, biasanya pakai B depannya ya penamaannya. Untuk currency C, ya untuk date D kayak gitu ya. Apakah ini harus? Enggak harus ya, enggak harus. Ya, jadi tujuannya untuk apa? Supaya tahu oh ini tipe datanya apa sih gitu loh. Ya. Dalam buku ini akan anjuran seperti ini. Ya, tapi enggak harus sebetulnya mah. Ya, ini hanya untuk apa ya namanya? Saja air date itu apa sih tipe datanya, result itu apa sih namanya kalau misalkan seperti itu. Ini penamaan dari sebuah variabel. Kemudian penamaan sebuah variabel juga ada beberapa tidak boleh menggunakan kata kunci visual basic. Akan mendeklarasikan tipe nama variabelnya dim nggak boleh tuh ya. Jadi kata cadang yang sudah ada di dalam Visual Basic Application untuk akses itu tidak boleh digunakan. Kemudian tidak boleh menggunakan simbol-simbol ya. Misalkan ini B lo C salary, A-nya akeong kayak gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa tuh. Ya, atau misalkan di sana nama variabelnya kita menggunakan spasi, itu nggak boleh. Ya, jadi variabel itu nggak boleh mengandung spasi. Oke, kemudian scope variabel itu dia levelnya itu ada prosedur level yang paling terendah. Ya, modul level dia dikenali beberapa mode. Public scope itu dia otomatis akan dikenali di semua scope ya, jangkauan seperti itu. Oke, kemudian ada juga aritmatik dan prioritas operator. Ya, operator yang ada di dalam VBA ya, yang umumnya itu adalah plus, minus, kali ya, kali itu pakai tanda bintang. Kemudian pembagian dan ini eksponen, pemangkatan. Ya, jadi ada beberapa ya, addition itu untuk penambahan, subtraction itu untuk pengurangan ya, ini untuk perkalian, pembagian ini pemangkatan. Kalau pemangkatan kayak gini berarti 2 pangkat 3, 2-nya ada 3. Jadi 2 kali 2 4 kali 2 8. Nah, ya. Seperti itu. Nah, dari aritmatika tadi ada prioritas operator yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah eksponen. Eksponen itu yang mana eksponen? Ya, eksponen itu adalah yang pemangkatan dulu ya, prioritas yang nantinya akan dijalankan ya. Kemudian multiplication and division, ya, perkalian dan pengurangan. Selanjutnya itu adalah penambahan dan pengurangan. Contoh misalkan di sini ya.
Profit sama dengan price dikali quantity dikurang fixed cost ditambah total variable cost. Nah, ini mana yang pertama kali yang dijalankan? Yang pertama kali dijalankan itu adalah pertama eksponen. Ada nggak eksponen? Ada di sini. Oke, turun kedua. Multiplication and division. Ada nggak? Oke, ini dulu berarti ini dijalankan yang pertama. Price dikali quantity dulu. Ya, itu hukum matematika ya, seperti itu. Kemudian apa namanya? Yang kedua itu adalah ini, fixed cost ditambah total cost ya, karena addition dulu subtraction ya. Kemudian setelah itu kurang ya. Jadi ini dijalankan pertama ya, karena prioritasnya lebih tinggi, kemudian penambahan, yang kedua baru pengurangan, ketiga. Jadi seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi kalau seperti ini? Nah, bingung nih. Kalau tadi masih mending ya, ada apa sih namanya? Ada kurung kurawanya. Kalau gini ya berarti apa namanya? Perkalian dulu nih. Ya, perkalian dulu yang dijalankan. Ini baru dikurang kayak gitu ya. Kalau kayak gini makanya alangkah baiknya kita menggunakan tanda apa namanya? Pembuka dan penutup ya supaya enak menjalankannya. Ya, jadi kalau misalkan nggak pakai itu, ini otomatis akan dibuat priority ya, priority operator. Yang pertama eksponen, kemudian perkalian dan pembagian, penambahan, baru pengurangan. Ya kalau gini berarti ini dikali ini dulu, ya, ini ditambah ini dulu, ya baru dikurang, gitu. Jadi ketika membuat sebuah ekspresi harus rapih ya, sehingga harapannya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, ada yang bertanya tadi? Ada yang bertanya? Ada. Oke, itu tugasnya nanti ya kalian apa namanya kalian coba kerjakan ya. Tugasnya itu adalah ceritanya membuat sebuah perhitungan perhitungan stand fruit ya, buah ya. Di sini stand buah katanya. Nanti dimasukin berapa jumlah apple-nya, berapa jumlah jeruknya, berapa jumlah banananya ya. Kemudian disubtotalkan, pajaknya berapa, totalnya berapa, kemudian total semuanya berapa. Calculate total di sini ya, reset field itu nanti mungkin untuk membersihkan, dan reset running total itu nanti buat ini untuk membersihkan ini. Ya. Ini untuk yang ini ya. Yang ini untuk yang ini. Reset field, calculate ya untuk menghitung nanti ini. Ya, di sini ada langkah-langkah pembuatannya sama seperti saya tadi ya. Mungkin bisa dia lebih rapi nih ya. Kontrolnya form yang diubah, kontrolnya form ya. Yang diubah apanya ininya, name-nya, caption-nya, record-nya, ini. Anda cari itu propertinya. Kemudian di sini sama ini. Ya, label ya, ada title, caption jadi chapter 2. Terus nih ya, ininya ini control label, name, caption ya, kebanyakan dan sampai dengan akhir ya. Sampai dengan akhir ini special effect nih, lihat nih ada di mana propertinya ya. Nah, setelah itu masih ini, nah ini adalah skripnya ya. Skripnya nih kamu ketik tuh di mana dia posisinya ya, sampai dengan nanti hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, ini adalah buku yang saya gunakan, referensinya mengacu ke Om Michael Fine ya, Michael Fine yang judulnya Access VBA Programming for the Absolutely Beginner ya, edisi kedua. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, Iya. untuk latihan yang tadi dikumpulin juga? Iya. Oke. Neng. Ya, sambil hitung-hitung berlatih lah ya. Berarti tugasnya ada 2 ya, Pak? Jadi yang tadi, ada banyak. Iya. Ada tugas, jadi yang tadi itu kan yang memang bukan tugas ya, istilahnya itu materi ya, yang apa light demo ya, yang light demo tadi ya. Kemudian apa lagi tadi? Light demo, terus Color. Light demo, color ya tadi ya. Color sama simple kalkulator tuh. Ada 3 kan, ditambah lagi tadi
fruit stand. Ya, tambah lagi fruit stand tadi ya, di mana apa namanya? Ada di slide kok itu semuanya ya. Kalau misalkan Anda ikuti pasti benar gitu ya. Yang penting mah intinya pada pertemuan hari ini Anda paham cara pembuatan, desain form, terus pengkodeannya seperti apa, ketika diklik seperti apa, kemudian mengetikkannya di mana gitu. Ya, jadi pertemuan hari ini intinya di sana gitu loh. Ya cuma di apa dikemas dalam bentuk latihan-latihan tadi, latihan-latihan yang tadi juga kan sebetulnya sederhana, ya belum begitu kompleks lah saya rasa. Ya. Ada lagi pertanyaan? Masih ada sisa waktu kurang lebih di jam saya 6 menit. Silakan kalau mau bertanya. Jangan lupa submit ya ininya di link tadi ya. Saya di chat tadi ada linknya kan ya? Nggak salah ya? Iya Pak, udah. Chatnya. Nah kemudian recording yang hari ini pun nanti akan saya upload. Ya silahkan di ini saja di apa namanya dibuka aja ininya channelnya ya di subscribe aja nanti di notifikasinya di ini aja di apa namanya dicentang gitu nanti supaya kelihatan gitu saya uploadnya kapan gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Saya absen dulu. Farhan ada? Farhan ada pertanyaan? Pak, ada? Enggak ada. Cukup. Nggak ada. Mei? Ada, Ya Mei? Pak, nggak ada Cukup? Pak. Nggak ada ya. Wih, Nanti lihat belakangnya YouTube Pak. itu belakangnya Corbuzier ya lagi ini ya si Farhan ya. Waduh, lagi apa namanya tuh? Lagi podcast, podcast Pak. ya sama ini ya. Ya, Kapan Pak, tuh lagi diuploadnya tuh? klarifikasi. Oh, klarifikasi ya. Waduh. Kirain saya kamu jadi bintang tamunya nih. Arme, ada pertanyaan, Me? Enggak Pak. Cukup ya. Ajeng, Hadir Pak. enough ya, Ajeng. Oke Pak. Ya, gimana Jeng berduaan? Iya Pak, mau ngerjain Pak. Ya. Oh ya, jangan macam-macam ya, kerjain ya. Iya Pak. Ya, Nadia gimana? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, baik. Saya absen. Mukanya dibuka, mukanya. Masih mukanya, videonya ya, videonya dibuka. Oke. Oke. Nadia katanya berdua tuh sama siapa tuh? Yang berdua siapa? Ajeng. Oke, Ajeng. Oh, berdua sama yang ini Deddy Corbuzier ya? Bukan itu. Oke, ya. Mukanya ditampilkan mukanya. Oke, saya hitungan ketiga. 3, 2, 1. Iya, oke. Terima kasih ya atas pertemuan hari ini. Jaga kesehatan, jaga prokes. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi